ketika sayap impian Manchester United hancur di salju. Bayangkan sebuah tim muda penuh gairah yang baru saja menorehkan sejarah. Mereka baru saja mengamankan tiket ke semifinal European Cup. Senyum terukir di wajah mereka, impian membuncah di hati mereka. Namun, tak ada yang tahu bahwa hanya dalam hitungan jam, mimpi-mimpi itu akan hancur berkeping-keping di tengah salju dingin Munich. Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah tragedi yang menelan generasi emas. Ini adalah duka yang selamanya membayangi Manchester United. Generasi 1, generasi emas untuk jaya. Manchester United di tahun 1998 bukanlah tim biasa. Mereka adalah tim muda berbakat, dibentuk dengan penuh keyakinan oleh sang pelatih legendaris, Matt Busby. Sejak awal, Busby menanamkan filosofi yang berbeda. Ia percaya bahwa sepak bola harus dimainkan dengan hati, dengan gairah, dengan keberanian. Dan para pemain mudanya yang dikenal dengan julukan Busby Babes adalah perwujudan dari filosofi itu. Mereka bukan hanya pemain berbakat, mereka adalah anak-anak yang ditakdirkan untuk mengubah sejarah Manchester United. Salah satu yang paling bersinar adalah Dan Edwards. Usianya baru 21 tahun, tapi dia sudah dianggap sebagai calon legenda. Banyak yang mengatakan bahwa jika dia selamat, dia akan menjadi pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Inggris. Sir Bobby Charlton bahkan pernah berkata, Duncan bisa melakukan segalanya. Dia bukan hanya pemain terbaik yang pernah saya lihat, dia adalah pemain terbaik yang pernah hidup. Selain Edwards, ada Roger Byrne, sang kapten berusia 28 tahun yang memimpin tim dengan penuh ketenangan. Lalu Tommy Taylor, striker house goal yang sudah mencetak 131 gol untuk United di usia yang masih sangat muda. Juga Eddie Coleman, Liam Whelan, David Pegg, Mark Jones, dan Bill Foulkes. Mereka semua adalah anak-anak ajaib yang menjadikan United sebagai kekuatan baru di Eropa. Saat itu, sepak bola Inggris masih tertutup. Mereka menganggap kompetisi antar klub Eropa sebagai sesuatu yang tidak penting. Tapi Matt Busby berpikir berbeda. Ia ingin membawa Manchester United menjadi tim pertama dari Inggris yang menaklukkan Eropa. Dan mereka semakin dekat dengan impian itu sebelum takdir berkata lain. Tanggal 6 Februari 1958, Manchester United baru saja memastikan diri lolos ke semifinal European Cup setelah bermain imbang 3-3 melawan Red Star Belgrade. Itu adalah hasil yang cukup karena mereka menang 2-1 di leg pertama. Setelah pertandingan, para pemain dalam suasana hati yang sangat baik. Mereka bercanda satu sama lain, berbicara tentang semifinal, dan bahkan mulai membayangkan seperti apa rasanya mengangkat trofi Eropa. Mereka tak tahu bahwa itu adalah perayaan terakhir mereka bersama. Pukul 15.15, pesawat mereka, British European Airways Flight 9, mendarat di Munich Rim Airport untuk mengisi bahan bakar. Salju turun deras, membuat landasan menjadi licin dan berbahaya. Tak ada yang tahu bahwa landasan yang basah itu akan menjadi saksi bisu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola. Saat pengisian bahan bakar berlangsung, para pemain turun dari pesawat untuk menghangatkan diri di terminal bandara. Di dalam ruangan kecil itu, mereka masih bercanda dan tertawa. Bobby Charlton dan Dennis Viollet bahkan duduk santai di sofa, membaca surat kabar. Namun di sisi lain, beberapa orang mulai merasa cemas. Co-pilot Kenneth Raymond berbicara dengan kapten pesawat James Tain bahwa kondisi cuaca sangat buruk. Tapi setelah mempertimbangkan, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan keputusan itulah yang akhirnya mengubah segalanya. Pukul 14.01, pesawat mencoba lepas landas untuk pertama kalinya. Mesin meraung, roda mulai berputar, badan pesawat bergerak maju, tapi tiba-tiba pilot menghentikan pesawat. Ada masalah dengan tekanan boost mesin. Percobaan kedua dilakukan pukul 15.04. Namun hasilnya sama. Mesin masih bermasalah dan pesawat gagal mencapai kecepatan yang cukup untuk lepas landas. Beberapa pemain mulai merasa gelisah. Jurnalis yang ikut dalam rombongan berbisik, "Aku tak suka ini. Aku punya firasat buruk." Tapi bagi sebagian besar penumpang, ini hanyalah penundaan biasa. Mereka tidak tahu bahwa keputusan untuk mencoba lepas landas sekali lagi adalah keputusan terakhir bagi banyak dari mereka. Pukul 15.04, pesawat mencoba lepas landas untuk ketiga kalinya. Salju semakin deras, angin bertiup kencang, dan suhu semakin turun. Ini adalah momen terakhir sebelum semuanya berubah menjadi kehancuran. Pesawat melaju di landasan.
Kecepatan meningkat. Para penumpang mulai merasa yakin bahwa kali ini mereka akan berhasil. Namun, tiba-tiba pesawat kehilangan daya dorong. Salju yang menumpuk di ujung landasan menghambat akselerasi pesawat. Kecepatan tidak cukup. Pilot berusaha menghentikan pesawat tapi sudah terlambat. Pesawat terus meluncur tanpa kendali dan kemudian pesawat menabrak pagar di ujung landasan, menghantam sebuah rumah kosong, lalu terbakar. Benturan keras menyebabkan badan pesawat terbelah menjadi beberapa bagian. Di dalam pesawat, kekacauan terjadi. Asap memenuhi kabin, darah mengalir, dan jeritan minta tolong menggema di tengah api yang mulai membakar reruntuhan. Dalam hitungan detik, kejayaan mereka berubah menjadi kepedihan yang tak terbayang. Banyak pemain langsung kehilangan nyawa di tempat. Roger Byrne, Eddie Coleman, Mark Jones, David Pegg, Liam Whelan, dan Tommy Taylor tak pernah bangun lagi. Duncan Edwards masih bernapas, tapi tubuhnya hancur. Ia bertanya dengan suara lemah, "Jam berapa ini? Apakah kita sudah sampai di Manchester?" Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah. 2 minggu kemudian, Duncan Edwards meninggal dunia di rumah sakit. Matt Busby juga mengalami luka parah. Dalam kondisi setengah sadar, ia hanya bisa berkata, "Selamatkan anak-anakku." Tapi tidak semua bisa diselamatkan. Babibmt, kebangkitan dari duka. Dari tragedi ini, Manchester United bangkit. Bobby Charlton dan Matt Busby kembali, membawa semangat Busby Babes yang telah tiada. 10 tahun kemudian, mereka akhirnya memenangkan European Cup, mewujudkan mimpi rekan-rekan mereka yang telah pergi. Setiap tahun, Old Trafford mengheningkan cipta, "We'll never die." Itulah yang mereka nyanyikan untuk mengenang para pahlawan yang gugur di Munich. Karena Busby Babes mungkin telah pergi, tapi mereka tak akan pernah dilupakan. Karena ada beberapa kisah dalam sepak bola yang akan terus hidup dalam ingatan kita selamanya.